Terima kasih sudah milih video ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang air wiper. Ya, arah air wiper yang akan kita bahas pada video kali ini, karena beberapa situasi akan menyulitkan atau bikin kesal ketika arah air wiper tidak sesuai. Ya, ini seperti ini. Kemarin saya mendapatkan bom molotov dari burung. Jadi ketika burung memberikan kotorannya di kaca ini, saya kesulitan untuk menghapusnya ketika dalam perjalanan karena arah air wiper saya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Ya, kemarin dia nyemprotnya malah keluar dari area yang harusnya dia semprot. Sebelumnya teman-teman, untuk menyemprot mungkin teman-teman juga hanya biasa menghidupkan wipernya tanpa airnya. Air wiper ini tuasnya bisa kita tarik ke arah dalam seperti ini. Ya, ini di pull, kita tarik saja, maka air wiper akan menyirami windshield ataupun kaca depan kita. Dan apabila air wiper teman-teman habis, ketika tombol tuas tadi sudah kita tarik namun tidak keluar air, mungkin langkah pertama adalah lakukan pengisian ulang air wiper pada tabung air wiper. Biasanya tutupnya warna biru, bukan yang hijau untuk radiator, tetapi yang biru seperti pada video ini. Ya, saya menggunakan air putih, air biasa. Yang penting pastikan, saya sarankan teman-teman mengisinya dari ember saja, jangan menggunakan selang, karena selang biasanya juga ada lumut-lumutnya. Takutnya lumutnya ikut masuk ke dalam tabung air wiper. Setelah kita yakinkan air wiper penuh, dan ini saya coba ya, teman-teman bisa lihat bahwa air wiper semprotannya untuk kaca sebelah kiri layar kita ini jauh dari target. Ini bahkan dua pancaran, yang satunya keluar ke samping, yang satunya ke atas. Perubahan ini biasanya bisa terjadi habis cuci, kita menggosok bagian nozzle-nya, ini akan memungkinkan berubah arah dari semprotan air wiper. Bahkan saya pernah melihat kejadian perkelahian di jalanan gara-gara semprotan air wiper ini mengenai pengendara motor di sebelahnya. Ya, padahal memang sangat-sangat tidak sengaja, tetapi itu sudah terjadi. Oke, kita lihat secara lebih detail nozzle-nya. Nozzle air wiper ini di titik ini ada dua nozzle, kanan dan kiri seperti teman-teman lihat. Dan arahnya ini sebenarnya bisa kita geser-geser. Dan mungkin kalau teman-teman nozzle-nya mampet, bisa menggunakan cara yang sama. Ini saya menggunakan jarum pentul, tapi kalau misalnya emergency di jalan, teman-teman juga ada peniti di kotak P3K, itu juga bisa digunakan. Tapi kali ini saya menggunakan jarum pentul saja yang mudah. Dan kalaupun jarum pentul sulit didapatkan, biasanya istri kita menggunakan jilbab juga ada jarum pentulnya. Dan kalaupun tidak berjilbab, ya mungkin harus berjilbab dulu baru ada stok jarum pentul. Oke, ini tinggal kita tusukkan saja seperti ini. Ini kalaupun ada debu-debu yang menutup, ini dengan ditusuk juga sudah akan longgar lubang nozzle-nya. Dan ketika lubang nozzle jarum sudah masuk, ini bisa kita geser-geser seperti ini. Ya, ini akan lebih ke bawah. Kalau kita naikkan ke atas, dia akan mengarahnya juga ke atas. Jadi tinggal kita atur saja sesuai dengan kebutuhan kita. Dari banyak jenis mobil caranya sama, karena memang nozzle ini ada di kap kendaraan, sering kotor, sering debu mengeras di situ. Dan kalaupun teman-teman ini tidak bisa digerakkan, mungkin juga harus disemprotkan sejenis pelumas WD-40 untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di sekitar nozzle. Karena biasanya kalau lama tidak diputar, ini akan keras sekali. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana semprotan sebelumnya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat nozzle menyemprotnya malah keluar area semprotan. Untuk yang daerah kaca sebelah kanan layar kita ini, inilah yang memang harus kita adjust sedikit-sedikit, karena memang tidak ada indikator harusnya ada di mana. Jadi memang harus kita adjust,
kita putar dikit, kita geser dikit, kita coba lagi. Itu hanya satu-satunya cara, karena tidak ada levelnya, tidak ada indikatornya untuk posisi di nozzle. Idealnya semprotan dari air nozzle ini berada di tengah-tengah posisi blade wiper ya. Di blade wiper ini kita cari posisi tengahnya, karena disitulah yang mungkin paling efektif untuk bisa membasuh kaca antara atas dan bawah ya. Ini butuh adjustment sedikit lagi, tinggal kita geser-geser lagi. Kalau terlalu tinggi kita tekan ke arah bawah, kalau masih kerendahan kita angkat ke atas, dan juga kanan kirinya juga masih bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa adjustment ini tidak sekali jadi? Karena sudutnya sangat sulit teman-teman. Jadi pergeseran sedikit saja di nozzle akan mempengaruhi ujung tembakannya. Itu kenapa ya memang harus dicoba dikit-dikit, sabar saja. Yang penting tujuan kita bisa tercapai, bahwa air nozzle kita bisa membasuhi, bisa membasahi ruang pandangan ketika kita mengemudi. Ketika musim panas memang kita jarang sekali menghidupkan air wiper, kecuali memang dalam perjalanan jauh, debu-debu sudah menempel banyak, barulah kita hidupkan. Dan biasanya kita baru menyadarinya setelah kita butuhkan. Ternyata arah pancuran air wiper kita tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi semoga dengan video ini teman-teman sudah tahu bagaimana cara mengarahkan air wiper, ataupun ketika stuck tidak ada muncratannya, cek dengan cara mudah ini. Sebelum nanti kita juga sharing bagaimana mengecek saluran air wiper, pompa motornya. Semoga saja kalaupun ada trouble yang lebih dalam dari hal yang simpel ini, teman-teman juga bisa menyimak di video ini. Ya, cukup dengan ini jarum pentul saja, ternyata juga bisa membuat perjalanan kita lebih nyaman. Dan itu saja sharing dari kami. Terima kasih, silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.